Karena kami lihat militer sudah mulai leluasa masuk 2 bulan terakhir ini. Bahkan kan berpikir ini dasar apa gitu, lembaga kasih yang katanya perampokan penyamretan, tapi kita tidak tahu. Sampai sekarang ini biar mereka sudah masuk, kami tangkap 2 orang, tapi masih ada perampokan kemarin lalu pun masih ada, mereka masih bisa apa berikutnya. Makanya saya berpikir, ini maksud apa? Sampai kemarin lagi tiba-tiba langsung setelah Polri masuk, tiba-tiba langsung TNI mulai masuk operasi. Pertama mereka minta izin ke tahu untuk buat apa, bagaimana cepat untuk ada wawancara. dan itu berdasarkan izin dari direktorat. Di Kali lu Bromel. tidak pernah ada izin dari semua pimpinan fakultas atau mahasiswa keseluruhan. Tidak pernah ada apa universitas di mana militer bisa masuk, enaknya buat pengobatan. Kalau kita ketahui ini hanya menurut kami ini cari muka dari militer saja. Karena ini pengobatan di pusat kota yang masyarakat dekat dengan rumah sakit, bahkan rumah sakit itu gratis lagi. Terus buat apa pengobatan gratis? Kita tidak tahu apa militer yang untuk mengobati masyarakat. Kursusnya mungkin dalam semalam saja tiba-tiba apa datang untuk pagi suntik masyarakat kasih obat dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kami rasa bahwa ini aksi menurut kami aksi cari muka saja, cari simpati masyarakat gitu. Makanya aksi kami kali ini kami terus putar tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Polri, dan itu bukti semua. Kalau mau cari ya di YouTube, Google, di internet itu banyak beredar ini, dan bukan sesuatu yang terselubung menurut kami. Jadi semua mahasiswa yang mungkin kebetulan belum tahu ya ada rame-rame nonton. Dan menurut kami ya kami blog daerah kami ya khusus mahasiswa Papua yang sadar begitu. Kami bukan memprovokasi, tapi ini khusus kami menyerahkan teman-teman. Militer tidak pantas masuk di kampus Uncen gitu, dengan alasan apapun. Makanya tujuan kami di sini kami katakan pendekatan militer dengan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dia tidak tepat sasaran. Mungkin di kampung-kampung lebih cepat karena masyarakat dibutuhkan, bukan di kota. Ini kan konyol sekali. Jadi tidak apa aksi mahasiswa anti militerisme. Kami tolak militer lingkungan kampus. Kami katakan secara terbuka kami mahasiswa Papua anti militerisme kecewa terhadap kebijakan pejabat rektorat Uncen. Dalam hal ini Bapak Rektor sendiri yang sengaja mengizinkan militer beroperasi di lingkungan Uncen. 2 bulan yang lalu ternyata bukan hanya rektor saja, tapi juga ketua badan eksekutif mahasiswa dan MPM sini mengizinkan gitu. Dengan alasan untuk penyampaian sekarang masih ada perampokan sama saja. Menurut kami, kami tidak mau teman-teman mahasiswa yang lain jadi shock terapi, karena beberapa waktu yang lalu ketika penembakan Mangkota Budi teman-teman masih trauma karena traumanya dibongkar itu kan barang-barang, terus militer masuk jaga di sekitar lingkungan kampus. Ini kan secara tidak langsung mengganggu psikologi teman-teman mahasiswa gitu. Dan pimpinan mahasiswa sendiri mengizinkan, rektor mengizinkan tidak bisa. Ini kan dalam sejarah Uncen senaknya masuk ke polisi, bahkan rektor kemarin beberapa bulan yang lalu masuk di kampus tanpa izin dari mungkin dekan bahkan pimpinan fakultas dan mensterilkan kampus dari aktivitas militer selama ini. Rektor Universitas Cendrawasih memohon maaf kepada mahasiswa dan rakyat Papua karena telah mengizinkan aktivitas militer di lingkungan kampus. Dan kami mau Bapak Rektor minta maaf kepada mahasiswa yang ada di Uncen dan juga kepada masyarakat Papua karena kenapa bisa mengizinkan militer masuk di lingkungan kampus. Yang berikut, MPM atau Majelis Pemungutan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa agar memohon maaf kepada mahasiswa Uncen karena telah mengizinkan militer beroperasi di lingkungan kampus Uncen. Terus yang berikut, TNI Polri untuk menghentikan aktivitasnya di lingkungan kampus Uncen mulai hari ini. Dan tidak berdalih apapun pengobatan bakti sosial. Karena untuk bakti sosial lingkungan kampus ya, saya rasa Uncen punya biaya banyak untuk bayar tukang atau bahkan mahasiswa yang butuh uang makan sehari-hari dan saya mungkin bisa kerja. Itu tinggal bagaimana dikondisikan oleh pihak lembaga. Dan berikut TNI yang sedang melakukan bakti sosial dan pengobatan gratis lingkungan kampus untuk segera menarik diri dan tidak melakukan aktivitas apapun di kampus ini. Dan kami baru dapat informasi ternyata mungkin wali kota juga terus buka acara gitu. Wali kota kelas suku. Ini lingkungan kampus, kalau mau buat ya buat di depan sana atau di kampung sebelah. Yang mayoritas masyarakat kampung di sana buat sebelah, ini lingkungan kampus. Kalau mau cari perhatian masyarakat, kita cari perhatian masyarakat bukan di kita. Karena kita tahu sih sejarahnya kita putar mahasiswa nonton, ini konyol. Mungkin itu saja dari kami nantinya mungkin kita kalau lembaga dan kami bawa Bapak Rektor apa yang kami mau minta maaf kepada kami dan kita dan menyatakan sikap untuk tidak bersama dengan militer dan juga apapun di lingkungan kami rencanakan sampai sore jam 4 dan hari ini menurut kami tidak aktivitas kuliah. Ini tugas kami kepada lembaga. Mahasiswa tidak boleh masuk kuliah. Tidak boleh masuk. Saya mau tahu. Kalau memang militer masuk untuk cari simpati apa omong kosongnya, ini buktinya ada. Ini bandingan kami. Jangan kita melupakan apa tindak kekerasan yang mereka buat kepada kita. Jangan bilang OTK atau apa segala macam, semua ada bukti. Jadi kami hanya putar itu semua ada di YouTube, di internet. Dan saya rasa bukan suatu video yang menurut kami sembunyi-sembunyi lagi. Saya punya satu pertanyaan. Pihak Polda Papua berencana akan membangun satu pos polisi yang sudah waktu itu memang kita wawancara dengan Pak Kapolres. Mereka sudah survei dan dengan Pak Wali Kota dan rencananya mereka akan bangun satu pos polisi di Gapura Unceng sini. Nah, tujuan mereka untuk menciptakan satu keamanan untuk lingkungan Unceng. Nah,
Bagaimana teman-teman menanggapi hal ini? Ya, mungkin terima kasih. Ini pertama kali kami bilang kami punya merma dan tidak boleh ada satupun yang militer bisa beroperasi di lingkungan kampus. Cukup yang di sana saja lihat militer 2 pos polisi dan tentara itu banyak orang kita mahasiswa Papua sendiri dipukul. Padahal cuma karena miras saja. Masuk akal miras kan dilegalkan oleh wali kota sendiri untuk menjual. Terus orang Papua sendiri mabuk itu bukan karena mengganggu pedagang, mungkin karena mabuk jalan miring kiri kanan, tiba-tiba ditangkap pukulnya pakai selang sampai terus. Itu kalau tempuh paling cacat. Sebenarnya wali kota sadari itu dulu, baru buat keamanan. Terus penjamretan dan perampokan, ini ulah siapa gitu. Menlo bisa tangkap penjamret juga. Menlo punya ketua UKM. Ini kan lingkungan kampus. Itu bagaimana lembaga kondisikan keamanannya sendiri. Itu ada satpam banyak dibayar itu. Terus fungsinya apa? Itu kan satpam ada sudah mulai berdiri. Buat apa militer lagi? Ini kan masalah keamanan. Terus itu kalau lingkungan yang sudah ditutup, ini coba sterilkan daerah sini. Gitu. Tapi tidak pernah dibuat, tapi maunya minta bantu ke aparat. Jadi terkesan lembaga sudah tidak punya nilai. Ini kan tempat mahasiswa belajar berekspresi. Ketika mahasiswa kan sejarah masa kelam orang Papua kan begitu. Militer sudah menjadi bagian integral yang buat tong takut semua. Jadi ketika hanya datang di loreng saja, seluruh kita terganggu. Gitu. Apalagi ditambah dengan semua kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin baru terjadi. Gitu. Jadi kami bisa yakinkan wali kota atau siapapun tidak pernah masuk untuk buat pos polisi di depan Muncul dalam bentuk keamanan apapun. Dan wali kota sadari untuk segera untuk tarik miras. Karena ini masalah miras yang setiap hari orang Papua dapat pukul depan. Dan hanya karena jalan miring baru dapat pukul ini kan tidak masuk akal. Itu terakhir itu dapat pukul sampai mati. Bahkan itu sampai cacat. Itu wali kota harus sadari itu. Dia yang salah. Itu kalau kami akan bawa bukti dan semua lapor ke Komnas HAM kalau bukti-bukti berdasarkan kekerasan yang dilakukan oleh militer di depan. Hanya tolong amankan dan masuk di sel, besok pagi kasih keluar, itu saja. Kita tidak butuh pukul mereka sampai model kayak begitu. Siapa yang tidak sakit-hati? Ya mungkin itu saja. Oke, mungkin perjelasin tadi masalah segmen miras itu. Itu bagus. Saya bilang ini kan hampir semua orang, teman-teman atau masyarakat sekitar ini dipukul, diancam, bahkan sampai sembuh, itu cacat berarti itu karena miras saja. Dan wali kota bahkan bilang utus militer terus. Untuk militer yang mana? Sedangkan yang menjadi pokok permasalahan ini miras. Jadi minta miras kayak di Kontrol. Tidak. Bukan terus tegas kepada pihak militer untuk tidak memukul semua orang yang itu gangguan miras. Itu tolong diamankan secara baik-baik. Kami minta tolong untuk itu saja. Karena kalau dipukul terus sampai ke selang terus disepak dengan sepatu, kalau sembuh nanti cacat gitu. terkait masalah penjamretan di lingkungan kampus, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya itu kemarin katanya sudah 2 ditangkap gitu. Tapi sampai sekarang masih ada. Ini kan tadi saya bilang kembali ke lembaga kalau serius ini kan satpam banyak. Entah mungkin karena tidak dibayar sehingga tidak jaga. Ini kan pos polisi tidak pernah memang tidak pernah dijaga. Kalau kondisikan satpam seperti yang direktorat bisa. Jangan bilang Uncen tidak punya biaya untuk biaya satpam nih. Dan jangan sampai militer mau untuk Uncen. Wali kota tidak punya hak intervensi sampai Uncen. Intervensi dia cukup bagaimana tegas kepada pihak aparat keamanan untuk jangan berlaku terlalu kasar gitu. Karena itu budaya kita kalau ya semakin ditantang ya semakin jadi. Makanya tolong untuk keamanan dijaga kita kecuali sampai